Jadi terbentuk oleh perputaran sebuah luas bidang terhadap suatu garis, ya, di mana garis tersebut disebut juga dengan sumbu putar. Jadi perhitungan volume benda putar ada dua cara. Ya, ada yang dengan metode cakram. Cakram ini berarti disebut juga dengan disk. Jadi ilustrasinya adalah diskah, CD. Dan yang kedua ada metode kulit. Disebut juga dengan shell. Oke, kita mulai dengan metode cakram. Metode cakram ada dua cara, ada dua metode ya. Cakram terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jika sumbu putar merupakan sumbu putar adalah batas dari luasan bidang yang diputar. Contoh, misal saya punya fungsi Y sama dengan Fx. Saya gambarkan. Ya, Y sama dengan Fx. Luasan yang ingin diputar dibatasi dari X sama dengan A. Sampai dengan X sama dengan B. Jadi luasan yang diputar itu adalah yang ini. Kita sebut R. Nah, diputarnya adalah terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Ya, jadi sumbu X ini sama saja dengan garis Y sama dengan 0. Sumbu putarnya. Nah, luasannya adalah bidang R yang diputar.
di mana di mana garis putarnya menempel pada bidang R, ya. Jadi itu maksud dari kalimat sumbu putar menjadi batas dari luasan bidang yang diputar. Langkahnya sama seperti Anda mencari luasan dengan integral Riemann. Kita ambil sampel dulu. Kita ambil sampel. Pakai warna lain. Warnanya terlalu dekat. Ini sampelnya. Jadi kita bagi-bagi daerah R ini menjadi beberapa batang dengan lebar yang sama, kan gitu ya. Kita bagi-bagi itu dengan delta X yang sama. Nah, saya ambil sampel nih, sampelnya di tengah. Ya. Ya, anggaplah persegi panjang ya. Oke, sampelnya saya letakkan di sini, di bawah. Di sini. Ya. Di mana lebarnya? Itu adalah delta XI. Sama tingginya, delta XI ini berada di antara XI-1 sampai dengan delta XI. Delta XI ini selisih antara XI dengan XI-1. Ya, jadi yang di sini ini adalah XI-1. Yang di sebelah kanan adalah XI. Nah, nilai tengahnya itu adalah median, itu zeta I, di antara tepat di tengah-tengah antara XI-1 dan XI. Nah, sehingga panjangnya atau tingginya batang ini sama saja dengan nilai fungsi pada saat X-nya zeta I. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kemudian kita bayangkan dulu deh. Kita bayangkan bagaimana jika sampel yang saya buat ini, sebagai tambahan saya tulis dulu, A0 ini adalah X ke 0, B ini adalah X ke N. Ya, jadi ada N buah batang. N buah batangan. Nah, sampelnya adalah satu batang yang warna hijau, saya letakkan. Oke, saya warnai saja deh. Warna merah. Ini sampelnya. Oke, sekarang bayangkan jika batangan sampel yang saya ambil ini diputar sepanjang, diputar dengan sumbu putarnya adalah sumbu X. Ya, jadi batangan ini diputar dengan putarannya berarti ke depan. Ya. Putarannya adalah ke depan sepanjang dengan sumbu putarnya merupakan sumbu X. Oke, sekarang pertanyaan saya, benda apa yang terbentuk?
benda yang terbentuk seperti CD atau koin. Ya, seperti CD atau koin logam Anda. Nah, di mana bentuk CD atau koin logam ini sebenarnya sama dengan bangun ruang silinder. Ya, sama dengan bangun ruang silinder. Jadi ilustrasinya, silinder itu kan rumusnya pi r kuadrat ya. Maka delta PI sama dengan pi r kuadrat. Pi r kuadrat dikali T. Nah, berarti pengertiannya bagaimana dengan jari-jarinya dan bagaimana dengan tingginya. Nah, jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya adalah ini, F zeta I. Sementara tingginya itu adalah delta XI. Ya, tingkat dia sangat tipis. Ketebalan koin itu sama saja dengan tinggi. Jadi delta XI ketebalan sama dengan tinggi. Jadi pi dikali R kuadrat, kan gitu rumusnya. R-nya saya langsung saja masukkan ya. Dikali delta XI. Nah, ini untuk satu buah batangan diputar. Sekarang bayangkan jika setiap batangan, berarti N buah batang ini diputar. Berarti akan ada N buah logam. Kan gitu. Ada N buah logam. Maka menjadi sigma jadi volume benda putar menjadi P sama dengan sigma. Untuk satu item, satu batangan aja, pi F zeta I dikuadratkan dikali delta XI. Nah, I-nya mulai dari batangan pertama sampai dengan batangan terakhir, batangan ke N. Nah, supaya mendekati volume yang sebenarnya, maka lebar batangannya seperti yang sudah-sudah, delta X-nya sangat kecil atau mendekati 0. Akibatnya batangannya menjadi sangat banyak. Ya, menjadi sangat banyak, N-nya mendekati tak terhingga. Baru kita gunakan instruksi limit. Bisa delta X ini mendekati 0 atau Anda masukkan N-nya tak terhingga, boleh. Ini N dikali I sama dengan I sama dengan 1 dikali Pi F zeta I dikali delta X. Ya, atau boleh Anda masukkan di sini N mendekati tak terhingga, sama saja. Kok N mendekati 0 sih? Nah, jadi boleh delta IX mendekati 0 atau N mendekati tak terhingga. Iya.
Oke, seperti biasa, jika ada kasus seperti ini, maka menjadi integral remain, integral tertutup. Nah, P-nya keluar saja. Zeta I-nya ada di sumbu X. Dari sumbu X. Kuadratnya saya letakkan di tengah saja. Atau boleh Anda tutup kurung berawal dulu tadi. Dx. Maka batasan sumbu X-nya yaitu dari A sampai dengan B. Ya. Oke, jadilah rumusnya seperti ini. Berikutnya adalah jika ini kan tadi jika sumbu putar batas dari luasan. Ini saya pakai huruf saja ya. Ini A, ini B. Nanti A itu ada 1, ada poin 2. Jika sumbu putarnya bukan luasan bidang yang diputar. Jadi bukan batas ini ada paham ya, luasan bidang. Oke, contoh, misal saya punya 2 buah fungsi, yaitu Y sama dengan Fx, X, dan Y sama dengan Gx. Y sama dengan Fx, dan Y sama dengan Gx, misalkan ya. Oke, seperti biasa, ya. Nah, dibatasi dulu luasannya dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Ya, jadi luasan yang dimaksud adalah ini R-nya. Nah, kemudian daerah ini, jadi daerah luasannya dibatasi oleh Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, X sama dengan A, dan X sama dengan B. Ya. Kemudian jadi ini adalah X0, ini adalah Xn. Saya ambil sampel ya, di sini A atau X0, maka sini X1, X2, dan seterusnya. Ya. Jadi nanti dibuat lebarnya sama ya.
Saya ambil sampel, misalkan ya, sampelnya lalu saya sama ya, intinya sama. Di sini ada XI min 1 dan di sini ada XI. Lebarnya adalah delta XI, tengah-tengahnya adalah ZI, sama saja. Oke, tingginya ya, di sini adalah FZI. Sekarang sampelnya yang berwarna hijau kita putar dengan sumbu putar adalah sumbu X. Sekarang bayangkan benda apakah yang terbentuk? Benda apa yang terbentuk? CD, Bu. CD. Apakah sama dengan yang, ya betul, CD ya, di bagian di bagian tengahnya berlubang. Ya. Jadi kalau kasus yang pertama ini seperti koin, ya. Kasus yang kedua ini seperti CD. Jadi tengahnya berlubang. Atau seperti koin zaman dulu yang tengahnya ada lubangnya. Ya, atau ilustrasinya seperti donat lah ya. Donatnya tapi tidak melengkung sisi-sisi terluarnya. Oke, berarti satu sampel diputar, terbentuk volume CD yang kita cari sama seperti kita mencari tabung. Ya. Jadi delta VI itu sama PR kuadrat. Ya, nah, sekarang jari-jarinya dulu. Jari-jarinya kan berarti ada R1, ada R2. Nah, saya pakai warna lain saja, biru. Nah, dari sini ke sini ini adalah R2, R kecil. Ya, jadi R2 itu dinyatakan oleh, ini harusnya lurus ya. Lalu deh. Saya pakai garis saja. Ya, di sini. Nah, ini tingginya adalah GZI. Ya. Tinggi batangan yang berlubang ya, dinyatakan oleh jari-jari kedua, jari-jari lingkaran yang berlubang. Jari-jari lingkaran tengahnya itu. Nah, sementara yang ini menjadi R1. Mana ya? Ini R1. Jadi R1-nya adalah FZI. Ya. Sehingga volume satu subinterval diputar itu adalah lingkaran besar pi R kuadrat R1 berarti R1 tulisin aja dulu pi R1 kuadrat kali delta XI, lebarnya sama ya,
Lebarnya itu ketebalan koin, ketebalan CD dikurang pi R2 kuadrat dikali delta XI. Nah, pi sama delta XI-nya bisa keluar, jadi tinggal R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Ini delta XI. Baru masukkan pi R1-nya adalah F zeta I dikurang G zeta I. Ya, seperti biasa, ini baru satu subinterval. Kalau seluruh subinterval diputar, nanti benda yang terbentuk itu seperti vas bunga ya. Seperti vas bunga dengan ketebalan yang lumayan ya. Ketebalan vasnya itu berarti ya ini. R1 dengan R2. Oke, seperti biasa, delta XI-nya dibuat mendekati 0, maka nanti jumlah subinterval yang diputar itu menjadi tak terhingga. Jadi volumenya adalah limit. Oke, dulu. Saya langsung saja ya. Limit delta XI mendekati 0 atau M mendekati tak terhingga. Ya, untuk seluruh subinterval berarti digunakan jumlah atau sigma pi dari I1 batangan pertama sampai batangan KM tak terhingga. Jadi banyak batang adalah tak terhingga. Nah, ini menjadi integral tertutup atau integral Riemann. Batas X-nya dari A sampai dengan B, ya ini batas X-nya. Pi-nya keluar. Jadi F zeta I zeta I ada di X, ada di sumbu X. Dikurang dx. Oke, jadi kita dapat dua rumus. Rumus yang pertama, ini dari A sampai dengan B. Ini rumus pertama, saya ingkari. Berikutnya, ini rumus kedua. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ke metode Shell, baru kita latihan. Kita masuk ke metode kulit atau metode Shell. Oke, misal saya gambar gini. Saya punya fungsi Y sama dengan Fx.
Nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri perbedaannya di mana. Lalu menyimpulkan sendiri kapan Anda menggunakan cakram, kapan menggunakan shell. Ya, perhatikan. Saya punya fungsi Y sama dengan Fx, sama ya dengan yang tadi. Biar Anda jelas perbedaannya di mana. Ini kok miring ya? Sebentar. Ya, dibatasi sama X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, ini daerah R-nya ya. Oke, prinsipnya sama. Kita ambil sampling di tengah. Sembarang tempat. Samplingnya didekati dengan persegi panjang. Jadi nanti bagian atasnya datar ya. Ini sampling ya. Nah, daerah R yang dimaksud, yang dibatasi oleh Y sama dengan Fx, X sama dengan A, dan X sama dengan B, ini diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y. Nih. Oke. Sekarang bayangkan apa yang terbentuk, benda apa yang terbentuk ketika daerah yang berwarna hijau ini saya putar. Benda apa yang terbentuk? Diputarnya terhadap sumbu Y. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, hadirkah Anda? Silakan dibuka kameranya. Yang belum dibuka, Tengku Rafliansyah, Ilham Wakum, Andwini sudah dibuka. Oke, sudah. Bisma gelap sekali. Widi Dwi Payana. Oke, sudah dibuka. Widi belum? Widi silakan dibuka kameranya. Ini banyak yang kabur-kaburan ternyata ya. Oke, saya stop screen dulu untuk kontrol kamera Anda. Febrianto Suryono. Zahra sudah. Febrianto kemana Febrianto? Hadir, Bu. Oke, dibuka kameranya. Aris Angga, dibuka Aris Angga. Ini Imam Syafi'i kemana? Imam Syafi'i silahkan duduk dengan manis. Jangan ngulang ya. Febrianto sudah hadir. Febrianto, Rahman, Tengku Rafli, Haswana, Soehartono. Oke, dibuka kameranya. Oke, Widi belum kembali kah Widi? Soehartono, gimana kabarnya? Rahman.
Vano dan Rahman sepertinya ketiduran ya. Maaf Bu, dari kamar mandi tadi. Rahman, Raham wakum, oke, berarti next kameranya tertutup, kita masukkan ke waiting room ya. Ilham Panitis, bangun apakah yang terbentuk ketika daerah yang berwarna hijau tadi saya putar? Saya kembalikan screen-nya. Daerah yang warna hijau ini kita putar terhadap sumbu Y. Atau yang lain boleh? Muhammad Farhan. Bangun apa Bentuk Farhan? CD, Bu. Bentuk CD. Coba dibayangkan lagi. Jika yang ini yang apa nih? Yang warna hijau ya. Warna hijau ini batangan kan? Diputarnya terhadap sumbu Y, bukan terhadap sumbu X. Berarti diputarnya ke kiri. Digerakkan ke kiri, memutar ke kiri. Jadi sumbu Y-nya terhadap sumbu putar. Sumbu Y-nya menjadi sumbu putar. Bayangkan, ayo. Daerah yang berwarna hijau posisinya sejajar dengan sumbu Y, diputar dengan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Bangun apa Muhammad Farhan? Oke, dibantu Fathia Nabila. Fathia, bangun apakah yang terbentuk ketika batangan hijau saya putar terhadap sumbu Y? Fathia, mana Fathia? Fathia bisa dibuka kamera mikrofonnya Fathia. Mic-nya silakan di-on-kan. Fathia Nabila bisa dengar saya? Iya, Bu. Bangun apa Fathia? Oke, Fathia juga tidak tahu. Oke, kita lanjut. Satu saja saya berharap ada yang bisa. Rashid Dani Saputra. Rashid, ayo dibayangkan. Anda kan suka berhayal tuh ya. Coba bayangkan. Ayo dibayang-bayangkan. Digeser ke depan, ke kiri. Tabung. Ke depan. Tabung, betul. Lebih tepatnya? Silinder. Lebih tepatnya kulit Kulit tabung. Kulit tabung. Bayangkan ayo. Jadi benda yang terbentuk itu adalah kulit tabung. Di mana kulit tabung itu memiliki ketebalan adalah delta XI. Ya, jadi benda yang terbentuk itu adalah kulit tabung, di mana kulit memiliki ketebalannya adalah delta XI. Ya, padahal pelajaran berhayal itu sering kan ya kita lakukan. Oke, sekarang Anda sudah paham. Nah, berarti menghitung volume benda yang terbentuk itu sama saja Anda menghitung volume kulit tabung, bukan volume tabung. Beda ya. Volume kulit tabung. Jadi saya nggak bisa gambarkan 3 dimensi, tapi bisa berhayal ya. Nih, ilustrasikanlah kayak gini ya. Oke, kulit tabung, bawahnya saya buat datar. Oke. Ya. Jadi volume kulit tabung itu bagaimana? Volume kulit tabung. Berarti tabung luar dikurangi tabung
dalam. Ya. Dia tabung dalam. Digambar aja deh. Tabung dalam. Oke, ini sumbu putarnya di sini. Ini sumbu putarnya. Ya. Berarti kesimpulannya yang menjadi jari-jari dalam adalah ini. Ini jari-jari dalam. Kita namakan R1. Ya, sementara jari-jari luar adalah yang ini. Ini R2. Ya. Lalu tingginya mana? Nah, tingginya yang mana? Ini tingginya. Ya. Oke, silakan. Gantian. Saya panggil berikutnya. Buka kameranya. Yang nggak dibuka nanti saya panggil. Lebih dulu dipanggil. Tengku Rafliansyah. Masih belum kembali. Tengku Rafliansyah. Muhammad Gibran. Oke, kalau Anda ke kamar mandi silakan chatting ya. Untuk minggu depan dipanggil tidak ada, saya langsung masukin ke waiting room. Muhammad Gibran. Oke, silakan Gibran. Ya. Gibran. Nilai jari-jari R1-nya. R1-nya yang mana? R1-nya yang mana? Hijau. Ya. Iya, apa? R1-nya itu sama juga dengan apa? Fx kah? A kah? B kah? Delta XI kah? R1-nya. Semua udah saya tampilkan ya. Jadi nilai R1, R2, dan T ini semua ada di layar Anda. Silakan. Gibran. R1-nya nilai apa? Nilai yang mana? A, B, Fx, ZI, FZI, XI-1, XI. Silakan. Yang A, Bu. Yang A. Oke, berarti kurang berhayalnya nih. Arkan Fadlan. Dibuka Arkan. Makanya dibuka kameranya. Biar konsen. Natasha. Natasha. Natasha, hadirkah Natasha? R1-nya dengan siapa saya bicara? Tengku Rafli. R1-nya yang Fx, R1-nya. Belum tepat, Rafli. F1-nya FSI, Bu. Yang ZI. Sedikit lagi, boleh. Ayo dibayangkan. Tadi kan saya udah kasih petunjuk ya, kalau delta XI itu adalah tebal kulit tabung. Ya kan? Kulit tabungnya itu punya ketebalan, itu adalah delta XI. Desta Firani, R1-nya yang mana? SA ya, Bu? Yang? R1 Ayo sedikit SA, lagi. Hah? XI ya, Bu. XI apa XI-1? R1-nya? Tadi yang jawab XI. Oke, saya kasih gambaran. Nih, XI di pakai warna apa ya? Biru ya. Nih, XI di sini. R berapakah ini? R1 apa R2? R2. 2 R2.
Berarti R1-nya adalah? XI-1. Nah, tuh. Jadi R1-nya itu adalah XI-1. Yang paling terdekat dengan sumbu putar. R2-nya itu adalah SI. Ya, tingginya T-nya adalah F zeta FZI. Jadi beda kan kalau yang pada cakram tadi FZI-nya itu justru adalah jari-jari. Apa Mas? Ini mana tadi metode cakram? Nih. Ini ya, mana sih? Ya betul ini ya. Jadi ini saya gambarkan, ini jari-jari. Oh, udah ada deh. Di sini. Nah, ini loh. Ya. Jadi FZI-nya justru menjadi jari-jari. Sementara pada metode kulit, tingginya itu adalah FZI. Oke, sekarang kita cari volumenya. Oke, sebentar ya. Ya, maaf ada gangguan, kita lanjutkan. Ya, sekarang kita menghitung volume kulit tabung delta VI. Berarti tabung terluar
PR kuadrat T, PR kuadrat T, R-nya berarti R2 ya. R2 kuadrat kali T, tingginya sama, tabung dalam tabung luar, dikurang PR 1 kuadrat T. Pi-nya dikeluarkan, tinggal R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat T. Ya. Lalu kita masukkan, maka delta PI, Pi, R2-nya berapa? XI kuadrat dikurang XI min 1 kuadrat kali T. Masih ingat bentuk kuadrat A kuadrat min B kuadrat sama dengan apa kalau dijabarkan? A plus B dikali A min B. Ya, jadi Pi XI tambah XI min 1 dikali XI dikurang XI min 1 dikali T. Oke, masih ingat? Kalau mencari nilai median gimana? Nilai median. Nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Nilai median ya, maaf, nilai tengah. Gimana mencari nilai tengah? Mencari median itu yang paling gampang bagaimana? Gimana nilai mediannya? Median itu kan berarti zeta i ya, nilai di tengah-tengah. Yaitu nilai batas bawah atau batas atas sama saja ditambah dengan nilai batas bawah dibagi 2. Maka XI ditambah 2 zeta i, 2 zeta i sama dengan XI ditambah XI min 1. Sementara Anda tahu kalau ketebalan kulit tabung itu delta XI ya, kulit tabungnya, di mana delta XI itu adalah batas atas dikurangi batas bawah. Oke, jadi kita input. Maka delta PI sama dengan Pi XI ditambah XI min 1 menjadi 2 zeta I. XI min 1 menjadi delta XIT. Delta XI, nah T-nya biarkan. Oke, maka menjadi Pi kali 2 zeta I dikali delta XI dikali T. Saya rapikan. Rapikan sekaligus membuat delta XI-nya sangat kecil. Ya. Atau dengan kata lain jumlah batangannya sangat banyak menjadi tak terhingga. Sehingga volumenya adalah sigma dari batangan pertama sampai dengan batangan ke N. Ya. Batangan ke N. Saya langsung kasih instruksi limit. Oke, rapikan. Duanya saya keluarkan jadi 2pi 2pi zeta I kali, aduh, T-nya apa sih? T-nya itu, oh T-nya belum masuk ya. Ini T-nya kok masih T? T-nya ganti. T-nya siapa? T-nya F zeta I. Ini belum masuk.
Tuh. Ya. Jadi saya rapikan, 2-nya saya taruh depan, 2pi, zeta i-nya saya dempetkan dengan f zeta i. Zeta i, f zeta i, delta ya. Maka volumenya menjadi integral terbatas. Ya. Integral terbatas, 2pi-nya boleh keluar karena dia merupakan konstanta. Keluar. Zeta i itu dari sumbu x. Jadi x fx dikali, kok ini ada kuadratnya sih? Oh ini bukan, ini i. Delta x. Batas x-nya dari A sampai dengan B. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, jelas ya? Kalau jelas, kita masuk ke latihan soal. Oke, saya bacakan soalnya. Hitung volume yang terbentuk, silakan ditulis. Saya nggak tulis di ini ya, di whiteboard. Hitung volume yang terbentuk karena perputaran terhadap sumbu X. Perputaran terhadap sumbu X dari daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan garis Y sama dengan X plus 3. Saya ulangi, itu volume yang terbentuk karena perputaran terhadap sumbu X. Ya, perputaran terhadap sumbu X. Ya, sumbu X sebagai sumbu putar. Dari daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan X plus 3. Itu yang pertama. Yang kedua, tentukan volume benda putar yang terbentuk oleh perputaran terhadap garis X sama dengan min 4. Jadi X sama dengan min 4 sebagai sumbu putar.
dari daerah yang dibatasi oleh dua parabola, yaitu X sama dengan Y min 4 kuadrat, ya. Y min Y kuadrat. Nah, Y min Y kuadrat. Dan X sama dengan Y kuadrat min 3. Oke, ada pertanyaan untuk pertanyaannya sendiri? Bu, Sudah jelas? nomor 2 diulang lagi boleh nggak, Bu? Soal yang depannya. Oke, tentukan volume benda putar terbentuk oleh perputaran terhadap garis X sama dengan min 4 dari daerah yang dibatasi oleh dua parabola. X sama dengan Y min Y kuadrat dan X sama dengan Y kuadrat min 3. Terakhir, pertanyaan kedua jelas ya? Tentukan volume benda putar yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 2. X sama dengan 2. Ya. Dengan sumbu putarnya adalah sumbu Y. Ya. Jadi sumbu putarnya adalah sumbu Y. Ya. 5 menit saja Anda kerjakan. Saya hanya ingin Anda berikan keterangan 1 dengan metode apa, 2 dengan metode apa, 3 dengan metode apa. 5 menit saja.
Oke, saya berikan keterangan. Kita kembali ke metode cakram, ya. Perhatikan kalau metode cakram, subintervalnya, nih sampelnya, perhatikan sampel. Antara sampel dengan sumbu putarnya itu tegak lurus. Posisinya adalah tegak lurus. Ini sampelnya, batangannya ya. Antara batangan yang diputar dengan sumbu putarnya adalah tegak lurus. Ya. Ini juga tegak lurus, metode cakram. Ini sumbu putarnya. Ya, bedanya ada kekosongan kan di tengah. Nah, kalau pada metode shell, ya, antara batangannya dengan sumbu putarnya posisinya adalah sejajar. Posisinya adalah sejajar. Ya, jadi perhatikan pertama Anda tentukan dulu daerah R-nya. Ya, kalau Anda sudah tentukan daerah R-nya, lalu Anda buat batangannya, kemudian putar dengan sumbu putar yang diberikan di soal. Nah, dari situ Anda akan lihat antara sumbu putar dengan batangannya posisinya bagaimana. Kalau dia posisinya adalah sejajar, gunakan metode shell. Tapi kalau posisinya tegak lurus, maka gunakan metode TIS atau metode cakram. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan langsung menggunakan rumus jadi tanpa memahami kayak gini nih. Ya, tanpa memahami rumus jadinya mana sih? Nih, X dan Fx, ya. Anda pahami dulu, karena nggak selalu rumus ini bisa langsung dipakai plek gitu ya. Pahami dulu, khususnya kalau nanti ada dua buah grafik yang saling berpotongan gitu, ya. Perhatikan, kalau saya sarankan kembalikan saja ke penurunan rumusnya. Ya, saya lebih suka menggambarkan daerah R-nya, lalu saya ilustrasikan siapa R2-nya, siapa R1-nya, siapa T-nya, itu lebih aman. Baru masuk ke integral Riemann-nya. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan. Oke, saya ingin kalian mencoba dulu sebelum saya berikan jawabannya. Ini kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya tutup. Ada pertanyaan kah? Oke, tugas Anda adalah mengerjakan 3 soal ini, lalu upload di GCR. Ya, saya berikan waktu seminggu, baru minggu depan kita bahas. Ya, saya lebih suka karena Anda mahasiswa, hati-hati kalau misalkan tidak langsung bisa dipakai rumus tersebut. Ya, contohnya nih, kayaknya kalau yang tiga soal tadi sih kayaknya langsung ya, kalau dilihat dari bentuk soalnya. Contohnya keempat nih, ini agak sulit. Hitung volume torus yang terbentuk oleh perputaran lingkaran. Masih ingat kan rumus lingkaran? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 terhadap garis X sama dengan 3 sebagai sumbu putar. Oke. Nah, yang ada kejadian ketika ujian dia tidak menggambarkan daerah R-nya. Mahasiswanya tidak menggambarkan daerah R-nya. Dia langsung pakai rumus. Nah, ini bahaya. Ini sangat bahaya sekali kalau kayak begini. Ini dijamin banyakkan salahnya. Jadi, pertama Anda harus menggambarkan dulu. Nah, bisa menggambarkan kalau Anda bisa memetakan fungsi ke dalam grafik. Ya,
Kayak misalkan nih nomor 1 ini gampang ya, ini garis lurus dia sama dengan X plus 3, ini persamaan garis lurus gampang. Berarti Anda butuh 2 buah titik. Titik yang memotong sumbu X, titik memotong sumbu Y. Oke, untuk yang Y sama dengan X kuadrat plus 1 ini gampang ya, karena ini merupakan parabola polinomial tingkat 2 ya. Berarti Anda cari memotong sumbu X ya dengan Y sama dengan 0, maka nanti Anda dapat 2 titik. Lalu memotong sumbu Y, X-nya 0, Anda dapat 1 titik. Sudah 3 titik kan? Lalu Anda mencari titik ekstrim, maksimum atau minimum. Kalau dilihat nilai A-nya 1, berarti terbukanya ke atas, titik balik minimum. Ya, pakai rumus min B per 2A, nah, koma min D per 4A, maka dapatlah 1 titik lagi. Nanti dipetakan. Oke, kalau sudah dipetakan, ya cari titik ininya, titik potongnya. Titik potongnya berarti X kuadrat plus 1 Anda samakan dengan X plus 3. Nanti cari titik potongnya. Ya, jadi gambarkan dulu, jangan langsung jebret pakai rumus jadi, ini bahaya. Kalau sudah, kemudian Anda lihat posisi subintervalnya, kalau sejajar berarti shell, kalau tegak lurus dis. Nah, tentukan R jari-jarinya, lalu tentukan tingginya. Baru Anda putuskan saya maka akan menurunkan rumus seperti ini. Gitu. Yang kedua, ini nggak usah panik, ini juga ini juga polinomial 2 atau parabola. Ini pernah kita bahas sih pada saat menggambarkan grafik. Ya, kalau X sama dengan Y min Y kuadrat, berarti ini adalah fungsi di dalam Y, nggak usah panik. Pada dasarnya sama ya, cuman bedanya ini terbuka ke kanan dan terbuka ke kiri. Kalau yang nomor 1 terbuka ke atas dan terbuka ke bawah, kalau ini kan terbuka ke kanan atau terbuka ke kiri. Kalau dilihat dari A-nya yang min 1, berarti dia terbuka ke kiri, nanti fungsinya begini. Gitu. Ya. Seperti itu. Kemudian cara mencari titik-titiknya juga sama seperti di nomor 1, bedanya nanti di titik ekstrimnya. Karena dia titik ekstrimnya kan ada di kanan atau di kiri ya, bukan di atas apa di bawah, maka nanti absis dan ordinat titik ekstrimnya terbalik. Jadi XE, YE-nya itu terbalik. Jadi min D per 4A, min B per 2A. Terbalik. Jadi absisnya itu min D per 4A, ordinatnya justru min B per 2A. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup perkuliahan kita. Jangan lupa mengisi monef, ya, monefnya. PJ keempat PJ tolong diisi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 karena mau direkap sama TPJM. Ya, kalau nanti direkap Anda PJ tidak mengisi, ini khusus PJ banget nih ya, maka dianggap perkuliahan kita tidak berjalan. Ya, nanti akan diaudit, Anda akan dipanggil, kan lebih repot lagi. Ya, tolong PJ-nya diisi pertemuan 1 sampai pertemuan 7, begitu pula yang bukan PJ silakan mengisi link monef untuk tiap mahasiswa. Oke, ada pertanyaan berikutnya? Saya belum absen, Bu. Iya loh, dengan siapa? Dengan Saya siapa? kelas 05, Aryo Bimo. Oke, Aryo Bimo sudah. Siapa lagi? 03 Bu, Denis Nathanael. 02, Bu. 05 siapa? 05 dulu, siapa? Udah semua? Oke. Tanti ada? 04 Bu. 04. Rashid Dhani. Rashid Dhani. Oke, sudah. Ahmad Siapa Rizky, lagi? Bu. Yang 04. 04. Siapa? Ya, Ahmad Rizky. Ahmad Rizky. Oke, 04 lagi. Muhammad Fauzan Bu. Oke, sudah semua ya. 04. 03 Bu. 03 dengan? Denis Nathanael Bu.
Denis Nathanael. Natasha hadir nggak Natasha? Tadi saya lihat Anda ada tapi tidak buka kamera. Natasha? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Ya, terlambat ya Natasha. 03 Bu, Arif. Oke, sudah. Apa 02 lagi? Bu. 02 dengan Septian Bu. siapa lagi 02? Ya, Ayas, Bu. Ya, siapa lagi? Muhammad Ali Fajri, Bu. Oke, siapa lagi? Oke, Raihan Muhammad hadir nggak? Oke, enggak. 01? Tadi Syahrazi udah ya? Oke, 01 sudah masuk semua. Oke, kalau sudah, kita tutup perkuliahan kita. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan sebelum saya berikan waktu seminggu. Ya, saya letakkan untuk tempat menguploadnya di GCR. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.